Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dimensi 3 atau bangun ruang, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Kedudukan yang pertama kita bahas adalah kedudukan titik pada garis. Kedudukan titik pada garis. Nih. Misalnya ini garis G, kedudukan titik itu ada dua. Yang pertama adalah titik pada garis, ya. Yang kedua, titik di luar garis. Nah, berarti titik A di sini adalah titik pada garis, sedangkan titik B adalah titik di luar garis. Selanjutnya, kedudukan yang kedua adalah kedudukan titik pada bidang. Kedudukan titik pada bidang itu sama kejadiannya dengan kedudukan titik pada garis. Ada dua posisi. Yang pertama pada bidang itu, yang kedua di luar bidang. Kita lihat di sini dari ilustrasi gambar ini, titik A itu berada pada bidang, sedangkan titik B berada di luar bidang, karena ini batas dari bidangnya. Untuk yang ketiga, kedudukan yang kita bahas adalah kedudukan garis terhadap garis, ya. Kedudukan garis terhadap garis. Kedudukan garis terhadap garis ini sangat banyak, ya. Di SMP juga kita sudah pernah bahas hubungan dua garis. Ada saling berpotongan, saling sejajar, dan ada juga saling bersilangan. Yang saling berpotongan itulah titik yang berada di garis yang berada di sebuah bidang, di satu bidang, dan saling berpotongan. Berpotongan di sini adalah garis itu harus berada pada bidang yang sama. Kalau bidangnya berbeda, itu bukan berpotongan. Nah, ini contohnya. Ini contoh ilustrasinya. Garis H berpotongan dengan garis G. Selanjutnya, dua garis dikatakan sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan atau tidak mempunyai titik potong. Tidak mempunyai titik persekutuan atau tidak mempunyai titik potong. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita perpanjang kedua garis G dan garis H ini, kita perpanjang sepanjang-panjangnya, dia tidak akan memiliki titik persekutuan. Titik persekutuan itu maksudnya titik potong. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap garis itu adalah garis yang saling berhimpitan. Garis yang saling berhimpitan di sini, berarti kedua garis itu berada pada bidang yang sama dan berhimpitan satu sama lain, memiliki dua titik yang berbeda di garis yang sama. Jadi dia tidak titiknya itu ada yang sama, makanya dia saling berhimpitan. Selanjutnya, dua garis yang saling bersilangan. Nah, ini yang terpenting nih. Dua garis yang saling bersilangan ini dia tidak berpotongan dan juga tidak sejajar. Intinya, garisnya itu berada pada bidang yang berbeda. Contoh seperti ini. Ini bidang alas dan ini bidang tegak. Yang memiliki sudut alfa ini adalah bidang alas. Terdapat sebuah garis H, sedangkan di bidang yang memiliki sudut beta ini memiliki garis G. Seolah-olah dia berpotongan, tetapi itu tidak, karena dia tidak berada di satu bidang. Nah, seperti itu. Intinya garis yang bersilangan itu adalah garis yang tidak
berpotongan dan tidak sejajar. Pembahasan yang keempat yang akan kita bahas ini adalah perpotongan garis dengan bidang. Perpotongan garis dengan bidang ini terdapat tiga bagian yang kita bahas. Yang pertama adalah garis terletak pada bidang. Ya, ini dia. Berarti garis ini berada pada bidang. Garis G berada pada bidang yang terdapat di ada alfanya ini. Selanjutnya garis sejajar dengan bidang. Garis sejajar bidang itu berarti garis sejajar dengan bidang itu tidak memiliki titik persekutuan juga, sama seperti garis yang sejajar tadi. Dia tidak memiliki titik persekutuan garis G dengan bidang alfa ini. Dia akan sejajar atau dia berhadapan ya. Selanjutnya garis yang menembus bidang, berarti ada bidang A, ada bidang alfa, ini garisnya garis G, ini menembus, ini garis berputus ya. Nah, ini seperti ini. Dia memiliki titik tembus atau titik persekutuan. Kalau garis seandainya hubungan garis dengan garis, dia saling berpotongan. Tetapi kalau dengan bidang berarti itu namanya garis tembus. Nah, inilah materi kedudukan titik, bidang, garis dan bidang pada bangun ruang. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan contoh dari kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Misalkan ilustrasi seperti ini. Ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Penulisannya seperti ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Kita akan menentukan kedudukan garis. Kita akan mencari dua garis yang sejajar. Misalnya kita akan mencari dua garis yang sejajar. Contohnya adalah garis AB, ruas AB itu akan sejajar dengan CD, akan sejajar dengan EF, dan akan sejajar dengan HG. Di dalam kubus ini terdapat 4 pasang garis yang sejajar. Nanti BC sejajar dengan AD, EF sejajar dengan EH, dan juga AE sejajar dengan FB. Selanjutnya, dua garis yang berpotongan. Garis berpotongan. Berarti garis itu memiliki titik potong. Contohnya AB ini berpotongan tegak lurus dengan BC. AB juga berpotongan tegak lurus dengan AE. Atau nanti FG akan berpotongan dengan GC. Di situ ada titik persekutuan atau titik potong. Selanjutnya nanti ada kedudukan garis yang saling bersilangan. Nah, ini garis yang bersilangan. Garis yang bersilangan ini dia tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Kita lihat kubusnya. Yang mana? Misalkan garis AB. AB ini akan bersilangan dengan GC. Kenapa? Perhatikan. Ini AB. Ini garis AB. Ini garis GC. Kalau garis GC ini kita pindahkan, dia akan bersilangan. Jika tidak kita lihat lagi, AB ini juga bersilangan dengan HD. HD lihat dan AB, dia tidak sebidang. Tidak sebidang, tidak sejajar dengan HD, dan tidak berpotongan dengan HD. Maka disebutlah garis yang saling bersilangan. Selanjutnya, bidang. Kedudukan bidang lagi.
bidang yang sejajar, bidang yang sejajar. Di kubus, bidang yang sejajar itu adalah bidang yang berhadapan. Yang berhadapan sudah pasti sejajar. Contohnya, bidang ABCD. Bidang ABCD, itu bidang alas ya, bidang alas ABCD, akan sejajar dengan bidang EFGH. Akan sejajar dengan bidang EFGH. Nanti bidang BCGF akan sejajar dengan bidang ADHE. Nah, kalau diteruskan nanti ada 4 pasang bidang yang sejajar. Bagaimana dengan bidang yang saling berpotongan? Bidang yang berpotongan itu ada sekitar 8 pasang. Salah satunya bidang ABCD akan berpotongan dengan bidang tegaknya. Apa saja itu? Bisa BCGF, bisa DCGH, bisa ADHE, bisa AEFB. Intinya dia ada garis potong atau titik potongnya, atau titik persekutuan namanya. Sedangkan bidang yang saling bersilangan dibangun ruang di dimensi 3 itu tidak ada. Yang saling bersilangan hanya ada pada garis, sedangkan pada bidang tidak ada. Seandainya ada pertanyaan seperti ini, apa hubungan garis EG dengan bidang ABCD? Apa hubungan garis ED, kita hubungkan ED ya, ED dengan bidang ABCD? Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka EG ini sejajar dengan ABCD. Kenapa demikian? EG ini garis yang terletak pada bidang EFGH. Sedangkan bidang EFGH itu sejajar dengan ABCD. Maka kesimpulannya EG ini akan sejajar dengan bidang ABCD. Cukup sekian video untuk contoh kedudukan titik garis dan bidang. Semoga bermanfaat.